Hari ini aku sedang berada di Museum Prasasti Jakarta. Tempat ini dikenal sebagai salah satu museum bersejarah yang menyimpan berbagai prasasti, nisan, dan peninggalan masa kolonial. Di vlog kali ini, aku akan ajak kalian keliling-keliling melihat bagian-bagian penting museum ini, sekaligus mengenal cerita di balik setiap peninggalannya. Kalau kalian lihat di Museum Prasasti, bentuk prasastinya tuh beda-beda. Jadi, pertama, karena zamannya beda. Semakin tua prasastinya, biasanya bentuknya lebih simpel. Yang makin baru, makin banyak detailnya. Terus, budayanya juga beda-beda. Ada yang gaya Jawa, ada yang kolonial Belanda, ada yang Tionghoa. Jadi, bentuk dan ukirannya otomatis ikutin gaya masing-masing. Belum lagi, fungsinya juga nggak sama. Ada yang buat pengumuman, ada yang buat peresmian, ada juga jadi penanda makam. Tujuannya beda, bentuknya ya beda. Oh, dan bahan batunya juga ngaruh banget. Batu andesit, marmer, granit, setiap batu punya karakter sendiri. Jadi hasil ukirannya bisa beda bentuk. Terakhir, yang bikin dan siapa yang diabadikan juga berpengaruh banget loh. Kalau orang penting, bentuknya biasanya lebih mewah dan detail. Apa sih makna dari patung menangis itu? Patung ini dikenal sebagai The Crying Lady, patung seorang wanita yang tampak tertelungkup sambil menangis. Patung tersebut dibuat oleh pematung asal Italia, yaitu Antonio Carmitari dari Milan. Patung ini konon menggambarkan seorang wanita Belanda yang baru menikah. Tak lama setelah menikah, sang suami meninggal karena penyakit malaria. Penyakit yang kala itu sangat mematikan di Batavia. Kesedihan yang mendalam atas kepergian suaminya membuat wanita itu terpuruk. Katanya, ia memutuskan bunuh diri karena tak kuat menanggung duka. Patung itulah yang dimaksud sebagai penghormatan atau monumen duka. Atas tragedi tersebut, sebuah simbol pilu, kehilangan, dan kesedihan mendalam. Sekarang aku lagi ada di Museum Nasional. Museum ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar dan terlengkap di Indonesia, dengan koleksi benda-benda bersejarah dari berbagai zaman. Di vlog ini, aku akan mengajak kalian melihat beberapa ruang pameran dan mengenal cerita di balik koleksi penting yang ada di sini. Sekarang aku lagi. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga 16. Mereka bukan hanya pendakwah, tetapi juga pemimpin masyarakat, pendidik, dan pembaharuan sosial. Ini namanya beduk sawah liye. Beduk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandakan waktu sholat dengan irama yang berbeda antar daerah. Badannya dibuat dari batang pohon dan kulitnya terbuat dari kulit sapi. Ini namanya jendela. Jendela dari pesantren Kyai Hambali di Lasem. Ini dihiasi dengan ukiran Islam, motif bunga Padma dan Surya Majapahit yang diistilasi. Kaligrafinya memuat Asmaul Husna. Jendela ini mencerminkan perpaduan harmonis budaya Islam dan lokal tanpa meninggalkan identitas budaya Indonesia. Di bagian peninggalan Islam terdapat kaligrafi kitab suci. Di halaman yang terdapat wayangnya memiliki makna isi yang membahas fikih muamalah, terutama tentang
harta yang wajib dizakati, emas, perak, hewan ternak, dan hasil pertanian, hal-hal terkait jual beli. Jadi naskah tersebut. Gulungan bangunan bergaya tradisional ini disebut sebagai peta kuno, lukisan, ritual atau ilustrasi sejarah, gulungan kaligrafi. Di sini aku mau ceritain kapan Islam masuk ke Indonesia. Pertanyaan ini telah menjadi topik pembahasan sejak lama. Masuknya agama Islam di Indonesia di Medan pada tahun 1963. Pada saat itu, para ahli menelaah berbagai sumber dari berbagai perspektif keilmuan seperti sejarah, epigrafi, arkeologi, dan sastra. Kesimpulannya, Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi. Tetapi bukti fisik yang mendukung simpulan ini masih perlu dicari. Selama puluhan tahun, bukti-bukti yang dimaksud belum berhasil ditemukan. Berbagai masyarakat di situs Bunggal berupa artefak koin dinasti Umayyah dan artefak-artefak lainnya menjadi bukti kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Temuan struktur kayu kuno yang pernah menjadi komponen bangunan perahu. Nah, di sampingnya itu ada perkakas kehidupan sehari-hari masa lampau. Yang pertama, terlihat ada paku logam kuno. Yang kedua, pisau kecil atau belah logam. Yang ketiga, jarum paku penusuk atau pin. Seperti ini biasanya berasal dari situs pemukiman kuno, peruntukan bangunan bersejarah, kapal atau perahu kuno yang ditemukan kembali. Kumpulan benda ini memberikan gambaran tentang teknologi metalurgi, keterampilan kerja, dan aktivitas harian masyarakat pada masa itu. Setelah melewati peninggalan masa lampau, kita akan membahas sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan. Video tersebut merupakan kerja Rodi, sistem kerja paksa yang diterapkan pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Dalam sistem ini, masyarakat dipaksa bekerja tanpa dibayar, dengan tenaga dan waktu yang sangat berat. Biasanya mereka diambil dari desa-desa dan diwajibkan bekerja untuk kepentingan Belanda. Bentuk kerja Rodi beragam, mulai dari membuat jalan, membangun benteng, menggali saluran irigasi, sampai mengerjakan perkebunan milik kolonial. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelaparan, kelelahan, dan penyakit. Lagu tersebut dinamakan Mars Romusa, dibuat oleh pemerintah penduduk Jepang sebagai alat propaganda. Tujuannya adalah memobilisasi rakyat Indonesia agar bekerja keras di pabrik, pertanian, laut, dalam mendukung industri dan upaya perang Jepang. Romusa sendiri merujuk pada sistem kerja paksa terhadap warga Indonesia pada masa pendudukan, terutama untuk konstruksi militer, kapal, dan industri yang mendukung. Dibagi kaum rakyat atau pekerja untuk bersatu dan bekerja keras dalam konteks Mars Romusa, mengajak semua pekerja dari berbagai latar belakang petani, nelayan, buruh pabrik untuk patuh pada mobilisasi kerja paksa, menegaskan bahwa mereka harus bersatu padu demi tujuan Jepang, yaitu kelangsungan perang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.